Hari-hari ini kita melihat bahwa di penghujung kekuasaan Jokowi yang kita saksikan bersama-sama adalah apa yang menjadi cover ya tentang fenomena Raja Jawa, tentang politik dinasti. Yang tersisa adalah apa yang ada di screen. Ini kata-kata Mbak Inaya Wahid, aku mencari cinta sebesar cinta ayah yang rela ngobrak-ngabrik konstitusi negara demi anak-anaknya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau demokrasi kita sekarang ini mengalami kemunduran dan putar balik ke arah otoritarisme, dan belum sepenuhnya tenggelam otoriter, kok bisa sih masih aman gitu? Itu karena selalu ada orang-orang yang kritis. Itu yang mau saya sampaikan. Karena masih selalu ada masyarakat sipil yang memberikan catatan-catatan yang selalu melakukan resistensi terhadap kemunduran demokrasi di berbagai front dan nggak pernah berhenti. Seandainya tidak ada itu semua, Indonesia sudah mungkin sepenuhnya kembali pada masa Orde Baru, bahkan lebih parah lagi. Saya akan memberi judul apa yang masih tersisa dari demokrasi kita, catatan di penghujung kekuasaan Jokowi. Ini sudah bulan September, sebentar lagi Oktober. Jadi dalam hitungan hari kekuasaan Jokowi akan berakhir. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita torehkan gitu sebagai catatan untuk mengiringi berakhirnya satu rezim politik yang akan diganti dengan satu rezim baru gitu. Nah, seperti ritual menjelang presiden baru terpilih untuk mulai berkuasa dan presiden lama akan berakhir, ritualnya adalah seperti yang sudah dan seperti yang saat ini ramai mungkin di berbagai media adalah bursa siapa yang akan menjadi menteri, gitu kan? Siapa yang akan ikut masuk di dalam kekuasaan, diskusi tentang berapa jumlah menteri, 40, 35, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kita ingin hadir dengan substansi, kita ingin memberikan catatan di penghujung kekuasaan Jokowi ini, dan sekaligus menjadikan itu sebagai pekerjaan rumah untuk kekuasaan yang akan tiba. Kita ingin menyambutnya dengan diskusi. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa di penghujung kekuasaan Jokowi yang kita saksikan bersama-sama adalah apa yang karikatur Tempo itu jadi cover ya tentang fenomena Raja Jawa, tentang politik dinasti. Jadi kalau dulu pada masa di penghujung kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono, saya masih ingat topik yang mau disampaikan bukan topik ya, tapi suasana yang mau dibangun oleh SBY pada waktu itu adalah apa yang disebut sebagai soft landing gitu, berakhir dengan baik gitu, secara husnul khotimah. Berakhir dengan baik intinya adalah mulai berpikir tentang bagaimana generasi yang akan datang akan mengenang gitu rezim itu gitu. Jadi kita masih ingat pada tahun 2014 pada waktu itu sempat ada wacana yang sangat kuat bahwa pemilihan kepala daerah itu akan dilakukan oleh DPRD ya, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, pada waktu itu Demokrat posisinya sempat menjadi salah satu yang mendukung, tapi SBY kemudian mengeluarkan Perpu untuk menganulir ya kesepakatan di parlemen gitu. Demi apa? Atas nama legacy gitu. Jangan sampai memberikan warisan yang buruk gitu kepada rezim berikutnya dan memberikan kenangan yang buruk. Hari ini sayangnya kita memang melihat fenomena di mana justru di penghujung kekuasaan ini tidak berhenti manuver-manuver rezim ya yang masih terus berlangsung gitu. Nah, tentu saja di sini saya membincang Jokowi bukan sebagai person ya, tapi sebagai institusi presiden gitu. Sebagai satu metafor gitu dari atau perwakilan dari satu rezim kekuasaan yang sudah 2 periode ada di Indonesia. Jadi selama 10 tahun terakhir ini. Jadi ini salah satu hal yang kita lihat gitu. Ya, politik dinasti yang catatan pertama ya, politik dinasti yang bisa terjadi karena di sana ada pengingkaran konstitusi sebelumnya. Ya, dan itu tidak berhenti sampai kemudian akhirnya kemarin
hampir saja juga Kaisang itu akan maju gitu karena satu upaya yang mirip-mirip gitu, pengingkaran terhadap aturan main demokratis, namun kemudian dianulir oleh MK gitu. Yang tadinya mau dibatalkan oleh DPR, tapi karena serangan yang sangat kuat dari masyarakat sipil, salah satunya dari Tempo ini, lalu kemudian tidak jadi dilakukan. Kita juga melihat misalnya kritik itu disampaikan di satu seminar. Saya menampilkan gambar ini. Ini gambar, hanya gambar pesawat, ya kan? Dan kata-kata, tapi semua sudah tahu nih kata-kata siapa. Kan kata-katanya simple. Mas jadi dapat kerja kan? Gitu. Jawabannya lagi diurus bapak sayang. Gitu. Dan semua orang tahu itu maksudnya apa. Gitu. Saya sendiri juga heran. Bisa tahu bahwa yang mengatakan sebelah kiri itu pria, yang sebelah perempuan, yang sebelah kanan itu suaminya. Gitu. Dan bahkan tahu siapa dan merek jenis pesawatnya apa dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, dalam berbagai diskusi di LP3IS, politik dinasti ini adalah satu catatan buruk gitu, yang sebenarnya masuk dalam satu topik besar namanya pengingkaran terhadap aturan main demokratis, ya, sehingga kemudian memaksakan keluarga atau keturunan dengan mengingkari aturan main demokratis supaya dia kemudian berada dalam kekuasaan. Nah, yang kedua adalah pelemahan terhadap lawan politik, gitu. Ya, kita melihat ada pelemahan terhadap lawan politik. Ya, ini kritik lainnya, tapi saya mau sampaikan ini yang juga ramai pada waktu itu ya, bagaimana Partai Golkar kemudian secara tiba-tiba melakukan peralihan kekuasaan gitu, yang kemudian dipimpin oleh seseorang yang kita tahu sangat dekat dengan istana hari ini. Hal yang sama sebenarnya berlangsung pada masa-masa sebelumnya, pada yang terjadi pada PAN, pada Golkar, pada masa Abu Rizal Bakri. Kita ingat tahun 2014 Golkar yang di waktu itu dipimpin oleh Abu Rizal Bakri mendukung Prabowo ya. Saking mendukungnya sampai-sampai semua TV itu memenangkan Jokowi, tapi TV One enggak sendiri. Jadi yang menang Prabowo tuh di sana. Karena pimpinannya adalah Abu Rizal Bakri yang bagian dari pendukung Prabowo. Tapi tahun 2016 dalam tempo sekejap Golkar menjadi yang pertama mendukung Jokowi untuk nyapres lagi 2019. Mengapa itu terjadi? Karena ada operasi itu di dalam Partai Golkar sehingga kemudian muncullah perseteruan dan yang dimenangkan pada waktu itu adalah yang mendukung kekuasaan. Hal yang sama terjadi di P3 pada era yang konflik serupa, lalu kemudian pemenangnya adalah Romahur Muzi pada waktu itu. Yang hal yang serupa juga terjadi di PAN gitu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kewenangan untuk memutuskan partai politik mana yang sah itu ada di kekuasaan melalui Kementerian Kemenkumham. Nah, jadi pelemahan lawan politik itu dilakukan secara sistematis, termasuk juga LP3IS dalam berbagai webinar pada masa-masa tahun-tahun itu mengiringi bagaimana kudeta juga terjadi, kudeta yang dibikin-bikin jadi di Partai Demokrat. Hanya Partai Demokrat ini sayang tidak berhasil gitu. Jadi apa yang ada? Pertama ada pengingkaran terhadap aturan main demokratis, kedua pelemahan lawan politik. Nah, yang ketiga yang juga terjadi adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, pemberangusan terhadap suara kritis ya, seperti ya dinisbatkan oleh Lewinsky dan Ziblatt gitu. Dan ini catatannya banyak sekali bagaimana represi terhadap protes-protes juga terus berlangsung sampai akhirnya protes yang terbaru ya. Tapi kita ingat sejak 2019 ketika revisi undang-undang KPK berlangsung, banyak mahasiswa yang luka-luka, ada 2 yang meninggal, Omnibus Law, semua protes itu selalu berhadapan dengan represi. Bagaimana juga kekerasan di ranah digital, teror siber kepada para aktivis yang masih berlangsung sampai hari ini. Nah, dan juga termasuk media dibatasi. Dan di sana juga ada toleransi atau anjuran terhadap kekerasan yang kita saksikan bersama-sama ya, terhadap berbagai gerakan protes. Jadi 4 indikator ini semua ada terpenuhi
secara konsisten ada di setiap LP3S dari tahun ke tahun pada masa Jokowi. Nah, kalau kita periksa, ini kalau misalnya kita pakai Levitsky dan Ziblatt, kalau misalnya kita perspektif yang lain, misalnya perspektif institusional itu, institusi demokratis satu persatu kemudian mengalami pelemahannya. KPK misalnya, KPK yang tadinya kuat sekarang menjadi trustnya turun terus. IPK, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia semakin buruk ya dari tahun ke tahun. Dan kemudian kita tahu bahwa KPK semakin lemah. Dulu banyak saat tentang elit-elit politik ya yang dekat dengan kekuasaan itu kemudian diciduk oleh KPK. Hari ini kalau ada elit yang diciduk itu biasanya yang bertentangan dengan kekuasaan gitu. Jadi kemudian orang bertanya-tanya betapa tidak independennya KPK hari ini. Konstitusi kita tahu ya, konstitusi adalah bagian dari institusi juga. Bagaimana dia dengan mudahnya kemudian diubah melalui misalnya MK pada waktu itu yang kemudian meloloskan putra presiden untuk bisa menjadi cawapres ya, dan kemudian akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, catatan itu gitu, belum lagi kita tambahkan catatan semakin menguatnya hari-hari ini wacana itu di fungsi ABRI, institusi militer untuk kembali ke ranah sipil, meskipun secara de facto sebenarnya sudah berlangsung, tapi itu mau dilegalkan. Juga yang secara de facto sudah juga berlangsung adalah bagaimana Polri ini semakin masuk ke dalam ranah sipil gitu. Kita tahu hari-hari ini banyak sekali ya di masa-masa pilkada di moratorium menunggu 2024 ya, masa transisi itu yang dipilih adalah para perwira gitu. Dan kita menyaksikan hari-hari ini pilkada juga banyak perwira di sana yang di Jawa Tengah misalnya ada perang bintang, karena di satu sisi ada satu kultur pasca militer, rezim militer baru yang belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain ada upaya untuk kembali menuju ke sana gitu. Jadi sindrom amat rindu Soeharto ke masa lalu, political nostalgia itu memang sangat kuat berlangsung hari ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang tersisa? Nah, yang tersisa tadi saya sampaikan ya dalam berbagai gambar sebenarnya. Ini yang tampak di screen bagaimana refleksi LPDS dari tahun ke tahun. Saya tidak akan mengulanginya ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa kritisisme masyarakat sipil di ranah digital, seperti misalnya dalam kata-kata Mbak Anita ini ya, Mbak Inaya maaf, aku mencari cinta sebesar cinta ayah yang rela ngobrak-ngabrik konstitusi negara demi anak-anaknya. Wah, ini inspirasi buat para jomblo ya. Kalau nyari cowok yang cintanya nggak kayak begini nih, sebesar ini gitu. Nah, ini juga menjadi satu catatan lainnya. Tadi saya telah paparkan berbagai indikator kemenangan demokrasi Indonesia, penyerahan aturan main demokratis, lalu kemudian pelemahan lawan politik, lalu kemudian toleransi atau anti kekerasan, lalu yang keempat pemberangusan kebebasan sipil dan juga media gitu. Lalu kemudian ada upaya institusional untuk melemahkan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK, seperti pelanggaran terhadap konstitusi, seperti awasan yang perlu ditawaspadai hari ini, mengembalikan dui fungsi militer dan kemudian semakin memperkuat di fungsi Polri yang sebenarnya itu adalah yang kita tolak pada masa Orde Baru dulu, nepotisme kembali gitu. Nah, ada banyak saran lainnya. Lalu pertanyaan kemudian adalah apa yang tersisa? Dalam pandangan saya, yang tersisa adalah apa yang ada di screen. Ini kata-kata Mbak Inaya Wahid ya di Twitter, ya, yang cukup viral. Katanya, aku mencari cinta sebesar cinta ayah yang rela ngobrak-ngabrik konstitusi negara demi anak-anaknya. Ini saya paparkan bukan untuk menginspirasi para jomblo ya supaya nyari yang nggak begini, bukan. Tapi ini sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau demokrasi kita sekarang ini mengalami kemunduran dan putar balik ke arah otoritarisme dan belum sepenuhnya tenggelam otoriter, kalau ada yang
yang bisa dikatakan kok bisa sih masih aman gitu, itu karena masih selalu ada orang-orang yang kritis. Itu yang mau saya sampaikan. Karena masih selalu ada masyarakat sipil yang memberikan catatan-catatan yang selalu melakukan resistensi terhadap kemunduran demokrasi di berbagai front dan nggak pernah berhenti. Seandainya tidak ada itu semua, Indonesia sudah mungkin sepenuhnya kembali pada masa Orde Baru. Bahkan lebih parah lagi. Tapi untungnya masih ada masyarakat sipil yang kritis itu. Gitu. Maka saya akan akhiri dengan satu slide. Nah, slide ini. Slide ini punya makna teoritik dan juga empirik untuk Indonesia yang akan saya jelaskan nanti. Tapi saya juga ingin menyampaikan makna nostalgik. Saya pertama kali mengenal slide ini adalah dari Bang Faisal Basri ketika Suara Demokrasi LP3S tahun 2019. Ya. Nah, waktu itu Bang Faisal sampaikan yang saya kemudian suarakan terus sampai hari ini, bahwa kalau demokrasi kita mau jalan, mau tetap berada di relnya, harus ada penyimbang kekuasaan atau kekuatan antara state dan society, seperti dituliskan oleh Acemoglu dan Robinson di The Narrow Corridor, ya, Society and the Fate of Liberty, 2019. Hari ini sayangnya di Indonesia, state terlalu kuat, oligarki terus mengkonsolidasikan diri, sedangkan masyarakat sipil semakin melemah. Ketika state terlalu kuat, ekstrimnya akan jadi despotic Leviathan, monster yang menakutkan, yang menyeramkan, yang akan memporak-porandakan semua tatanan. Ketika civil society terlalu kuat, state terlalu lemah, maka kemudian ada yang adalah anarki. Yang ideal adalah state yang kemudian dikontrol oleh kekuatan masyarakat sipil yang kuat. Nah, hari ini, kalau demokrasi kita masih belum sepenuhnya mati, meskipun sudah semakin terpuruk, maka itu berkat masyarakat sipil yang terus memberikan catatannya, betapapun terfragmentasinya, betapapun terpisah-pisah gerakan itu, betapapun berbagai analisis mengatakan masyarakat sipil semakin melemah, tapi masih ada. Seandainya kritisisme itu hilang sama sekali, maka demokrasi Indonesia akan sepenuhnya menjadi masa lalu. Maka catatan kita ke depan adalah, dan juga mengemakan Bang Faisal, masyarakat sipil harus kita perkuat, dan itu seharusnya menjadi agenda bagi para aktivis pro-demokrasi selama 5 tahun ke depan untuk menyambut pemerintahan baru. Kita harus terus-menerus menyuarakan kritisisme dari manapun, dan suara kritis itu harus semakin meluas dan harus semakin menguat.